Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman swalih-swalihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Masih dalam pembahasan yang sama seperti kemarin, yaitu terkait dengan afatul lisan, bahaya lisan. Kemarin saya sudah jelaskan 4, yaitu pembicaraan yang tidak perlu, kemudian fudlul kalam, lalu al-haudu fil batil, kemudian al-jidal. Nah sekarang yang selanjutnya atau yang kelima adalah al-khusumah. Apa itu? Pertengkaran. Kalau soal ini nggak perlu Mbak Nur jelaskan panjang lebar ya, teman-teman sudah tahu lah ya tentang pertengkaran ini apa ya. Teman-teman solihah pasti sudah tahu apa itu pertengkaran. Karena mungkin setiap hari kita melakukan gitu. Kemudian yang keenam adalah taqo'ur fil kalam. Apa itu? Menekan-nekan ucapan. Nah ini kecuali untuk para khotib ya, karena khotib kan bertujuan khotbah. Karena khotbah kan memang harus menggunakan menggugah hati dan merangsang pendengaran untuk sadar. Dari itu memang terkadang kita butuh yang namanya menekan-nekan ucapan untuk membuat kata-kata yang menyentuh hati, kata-kata yang mempertebal iman gitu. Yang selanjutnya atau yang ketujuh adalah berkata keji, jorok, dan caci maki. Kemudian berbicara vulgar juga termasuk dalam perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik, perbuatan tercela yang dilarang oleh agama manapun. Ini karena saya yakin ya, nggak mungkin ada agama yang menganjurkan umatnya untuk berkata jorok dan keji. Yang kedelapan adalah laknat atau kutukan. Penyebab munculnya kutukan pada sesama manusia biasanya adalah salah satu dari 3 sifat berikut. Apa itu? Kufur, bid'ah, dan fasik. Dan biasanya tingkatan kutukannya itu berbeda-beda. Yang pertama adalah kutukan dengan menggunakan sifat umum. Misalnya, semoga Allah mengutuk orang-orang kafir, ahli bid'ah, dan orang-orang fasik gitu kan. Nah, tingkatan kutukan yang kedua adalah kutukan dengan sifat yang lebih khusus, seperti semoga kutukan Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi, dan lain sebagainya. Dan tingkatan yang ketiga adalah kepada orang ya, seperti si fulan ya. Hal ini sangat berbahaya kecuali pada orang-orang tertentu yang Allah berikan kutukan, yang memang Allah berikan kutukan seperti Fir'aun, Abu Lahab, dan sebagainya. Dan orang-orang selain yang Allah tentukan itu masih memiliki kemungkinan untuk bertobat kan gitu loh. Kutukan yang ditujukan kepada binatang, benda mati, atau orang tertentu yang tidak Allah tentukan kutukannya, maka itu adalah perbuatan tercela yang harus kita jauhi. Karena apa? Karena kalau kita berbicara baik, karena apa? Karena kalau kita bisa berbicara baik, untuk apa berbicara jahat dengan mengeluarkan sumpah serapah? Salah satu ucapan itu akan kembali ke dirimu sendiri loh, ya. Bagaimana? Mungkin bisa diganti dengan kalimat yang lebih baik, bisa diganti dengan semoga Allah segera menyadarkan mereka dan lain-lain, atau semoga Allah segera menyadarkanmu dan lain-lain. Itu pun harus pakai adab dalam menyampaikannya gitu loh. Jangan sampailah dinilai agama kita itu agama yang barbar. Jangan kayak gitu. Jangan pula kita dianggap kita ini orang barbar. Disampaikan dengan adab yang tepat, disampaikan secara pribadi, jangan di ruang publik termasuk di sosial media gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mazah. Apa itu sendaguro? Apakah sendaguro juga tidak diperbolehkan? Bukan. Ada sendaguro yang sangat diperbolehkan. Misalnya sendaguro dengan suami atau dengan istri untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Kemudian untuk meningkatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Itu boleh. Lantas guruan yang tidak boleh itu yang bagaimana? Guruan yang berdusta, guruan yang menyakiti hati orang lain, guruan yang menyebut temanmu dengan sebutan gendut, cebol, dan lain-lain. Itu nggak boleh, karena selain body shaming sudah ada undang-undangnya, hatinya juga bisa terluka
karena gurauanmu. Kemudian ada lagi, di gitu doang baper, udah 2022 loh masih baper gitu aja. Ini nggak boleh sebetulnya, karena ada hal-hal yang tidak pantas dibercandain ya teman-teman ya. Wah, baru poin ke-9 tapi durasinya udah panjang banget. Kalau begitu artinya Mbak Nur masih bagi lagi video ini ya, masih part ini atau bahaya lisan ini masih ada di kajian dalam video selanjutnya, dan video ini kita akhiri dulu. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.